Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sadaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 72356395526. Terima kasih. Min haqqi akhikal muslim, ya, adab ke-23. Dari hak saudaramu yang muslim, idza marida an ta'udah, apabila dia sakit kamu menjenguknya. Fa fi dzalika ta'ahudun, pada hal tersebut terdapat ikatan persaudaraan. Ta'ahud, ya, penjagaan apa? Menjaga hubungan yang baik. Wa suqyan li syajaratil ukhuwah wa rabitatil islamiyah, dan menyirami pohon-pohon persaudaraan dan ikatan keislaman. Wa suqyan, menyirami, li syajarati, pohon, al ukhuwah, persaudaraan, wa rabitati islamiyah, dan hubungan keislaman. Wa fi dzalika aidan ajrun jazilun lak, dan di dalam menjenguk orang sakit juga itu terdapat pahala yang sangat besar bagimu. La yufarrid bihi al-haris ala ziyadati hasanatihi. Nah, orang yang ingin bersungguh-sungguh menambah pahala kebaikannya, pasti dia tidak akan melewatkan hal tersebut. La yufarrid bihi al-haris ala ziyadati hasanatihi. Dia tidak akan melewatkan, bagi orang yang bersungguh-sungguh, al-haris ala ziyadati, untuk menambah hasanati, pahalanya, kebaikan-kebaikannya. Qala sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innal muslima idza 'ada akhahul muslima lam yazal fi khurfatil jannati hatta yarji'ah. Qila ya Rasulullah wa ma khurfatul jannah? Qala janaha, rawahu Muslim wa ghairuhu. Wa qala aidan man 'ada maridan lam yazal yakhudhu fi rahmati hatta yajlisa fa idza jalasa igtamasa fiha, rawahu al-Imam Ahmad wa Ibnu Hibban fi sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang muslim apabila menjenguk saudaranya yang muslim, senantiasa dia berada di taman-taman surga hingga dia kembali. Dikatakan kepada Nabi, apa itu khurfatul jannah? Jadi khurfatul jannah itu satu lafaz yang sulit dipahami, tapi bahasa fusha, cuma jarang digunakan orang Arab, ya. Makanya mereka tanya, apa itu khurfatul jannah? Nabi menjawab, janaha, kebun-kebunnya, kebun-kebun atau taman-taman surga. Wa qala aidan, Nabi bersabda juga, siapa yang menjenguk seorang yang sakit, senantiasa, lam yazal yakhudhu, dia menyelami, fi rahmah, di dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, hingga dia duduk. Apabila dia duduk, igtamasa fiha, maka dia tenggelam di dalam rahmat. Ini pahala besar, ya, jenguk orang sakit, ya. Rawahu al-Imam Ahmad, Ibnu Hibban fi sahih. Adab yang ke-24, indama tazurul marida la tansa anna li ziyarati adaban tutlab min zairi hatta takuna az-ziyaratu mun'ishatan lahu rafi'atan min ma'nawiyatihi. Naam, ma'nawiyatihi, ya, mu'ayyanah, mu'inah, ya, mu'inatan ala takhfifil alamihi, mu'inatan ala takhfifi alamihi, zaidatan fi sabrihi wa tisabah al-ajr.
Ketika kamu menjenguk orang sakit, jangan kamu lupa. Indama tazur al-marid la tansa. Ketika tazur, kamu mengunjungi al-marid, orang sakit, la tansa, jangan kamu lupa. Anna, sesungguhnya, li ziyaratihi, untuk menjenguk orang sakit, adaban, itu juga ada adab-adab yang harus diperhatikan. Tutlabu min zain, yang dituntut bagi orang yang menjenguk orang sakit. Hatta takuna ziyarah mun'ishatan lahu, hingga kunjungan tersebut menjadi menyenangkan bagi orang sakit dan mengangkat daripada bebannya, menolong dia dari mengurangi rasa sakitnya, mu'inatan ala takhfifi alamihi, dan menambah kesabarannya dan memberikan semangat padanya dengan pahala. Ya, memotivasi dia bahwa sabar, ini sakit akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau jenguk orang sakit isinya motivasi semua. Ya. Insyaallah sembuh ya. Ini penyakit bisa dihilangkan oleh Allah. Ini banyak yang berhasil sehat ini. Ini penyakit ringan saja. Jadi sifatnya motivasi. Jangan ini penyakit ini parah ini. Parah. Ini saya punya kawan beberapa hari lalu meninggal penyakit ini. Itu ya. Iya. Tambah parah, yang tadi dia sehat jadi sakit. Ya. Ada kejadian di masa Umar ibn Abdul Aziz, ya, khalifah. Beliau waktu sakit, lagi sakit, datang orang jenguk, terus tanya tuh penyakitnya apa, begitu dijelaskan sakit begini. Oh, ini penyakit yang sama saya punya kawan berapa hari lalu, sakit ini juga. Ini meninggal, itu. Kemudian Khalifah Umar bin Abdul Aziz bilang, sudah selesai, sudah ya. Ini boleh keluar. Kenapa beliau diusir keluar? Ini orang gak paham adab. Adab menjenguk orang sakit, ngasih motivasi, ngasih semangat, ngasih biar dia sabar, dapat pahala dengan sakitnya. Bukan ngasih putus asa, bukan ditakut-takuti. Sekalipun itu penyakitnya memang berat, kronis. Tugas kita yang jenguk, ngasih semangat. Itu. Nah, bagaimana dikatakan? Buat kunjungan menyenangkan, ya, mengangkat bebannya, menumbuhkan rasa sabar dalam dirinya, sehingga dia bisa meraih pahala yang besar. Ya, karena orang sakit dalam pandangan agama Islam itu diberikan kafaratudz dzunub, penghapus dosa. Sampai dikatakan demam sehari semalam itu mengkafarat dosa kecil selama 1 tahun. Ya, al-humma yaumah wa lailah. Demam sehari semalam itu kafaratul lidzunub as-sanah. Kafaratul lidzunub as-sanah, menggugurkan dosa-dosa kecil selama 1 tahun. Selama dia tidak mengeluh. Makna mengeluh di sini bukan berarti kalau orang tanya bagaimana, ini sakit, ini bagian ini sakit, punya tangan, itu bukan mengeluh. Itu manusiawi, wajar. Tapi yang namanya mengeluh di situ yang dimaksud dalam kajian-kajian adab akhlak tentang orang sakit itu adalah memprotes. Ya Allah, kenapa saya sakitnya begini, ya Allah. Jadi begitu, itu yang dilarang. Tapi kalau sekedar gimana, ada sakit sedikit begini, gigi ini, itu bukan masuk mengeluh, itu mengabarkan. Itu. Ya. Tapi alhamdulillah Allah ngasih ringan, tidak sesakit tahun lalu. Gitu. Yang dimaksud mengeluh di situ protes pada Allah. Ya Rabb, kenapa saya sakit begini? Ya Allah, kenapa? Ya, ini sakit luar biasa, ya Allah. Gitu. Gak boleh begitu. Gak boleh. Ya. Itu ada di Al-Akhlaq lil Banin, kitab. Jadi kalau yang dia katakan saya sakit ini bukan mengeluh, itu mengabarkan, menginformasikan, gitu. Kemudian disebutkan juga di sini, fayam bagi li'aid al-marid an la yutila julusa indahu. Selayaknya orang yang menjenguk orang sakit jangan terlalu lama duduk di situ. Nama juga orang lagi sakit, butuh istirahat. Keadaannya juga keadaan bukan keadaan normal. Nah, mungkin ada mau
mohon maaf, kadang kencing juga, kadang orang sakit yang sulit untuk berdiri itu kan pakai piston ya. Itu kan nggak mau dilihat juga gitu. Jadi datang, kata ulama, seperti orang khutbah yang disuruh ringkas. Sunnah kan khutbah Jumat itu ringkas. Nabi katakan atilus sholat waqsurul khutbata, panjangkanlah solat, ringkaskanlah khutbah. Dan sunnah juga meringkas kunjungan kepada orang sakit. Statusnya sama, sunnah. Jangan terlalu lama. Maka di sini dikatakan jangan terlalu lama duduk bagi orang yang menjenguk orang sakit di sisinya, li'anna lahu minal halati al-maradiyah, karena keadaan dia dalam keadaan sakit, al-khassah, secara khusus, ma la yasmahu bi italatil julus, yang memang tidak dibolehkan untuk berlama-lama duduk di sisinya, indahu. Fa'iyadatul marid kajalsatil khatib. Nah itu. Maka mengunjungi orang sakit, menjenguk orang sakit seperti duduknya seorang khatib. Ya'nuna jalsatal khatib yaumal jum'ah baina khutbatain. Malahan di sini dikatakan yang dimaksud yaitu duduknya khatib di saat sholat Jumat di antara dua khutbah. Dua khutbah kan duduknya sebentar sekali. Fi kisoriha, saking ringkasnya, wa khifatiha, dan ringannya. Jadi bukan ukurannya itu seukuran khutbah, tapi seukuran duduk di antara dua khutbah. Begitulah kita berada di mengunjungi orang sakit. Begitulah kita ketika mengunjungi orang sakit. Seringkas mungkin gitu. Waqad qila fi hadza aidan, dan sungguh dikatakan dalam masalah ini juga terkait hal tersebut dengan syair, adabul iyadati an takuna musallima wa takun fi athari salami muwaddi'a. Wa qala aidan husnul iyadati yaumun baina yaumain waq'ud qalilan kamathalil lahdhi bil ain la tubarrimanna, ya, la tubarrimanna alila fi musa'alatin yakfika min dhalika tas'aluhu biharfain, ya. Yang pertama tadi adabul iyadati, adab orang menjenguk orang sakit, adab menjenguk orang sakit, yaitu kamu harus memposisikan diri sebagai orang yang memberikan salam, wa takun fi athri salam muaddian, dan selesai salam itu pamit muaddian, artinya sebatas seukuran kayak kita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dijawab, habis itu langsung kita pamit sudah. Ya, tapi bukan berarti begitu ya, maksudnya itu analogi, jangan terlalu lama gitu. Bukan kita datang jemput assalamualaikum, waalaikumsalam, saya pamit, bukan itu maksudnya. Artinya seukuran jangan terlalu lama, bicara sesingkat-singkatnya, habis balik pulang. Di syair yang berikutnya, husnul iyadati, yang bagus di dalam menjenguk orang sakit, yaumun baina yaumain, satu hari di antara dua hari. Maksudnya sakit hari ini, jangan kita jenguk langsung hari ini, tapi besok, satu hari di antara dua hari, ya. Waq'ud qalilan kamathali lahdhi, duduklah sebentar seperti kedipan mata, ya. Kamathali lahdhi bil aini, la tubrimanna alila fi musa'alatin, jangan membuat sumpek orang yang sakit dengan banyak bertanya. Nah, ini udah sakit banyak tanya lagi, sakit apa? Ya, kenapa bisa sakit begitu? Antum salah makan kah ya? Antum makan apa sebelumnya hari ini? Tambah saya. Orang sakit ditanya macam-macam. Ya, jangan buat bosan orang yang sakit karena banyak bertanya. Yakfika min dzalika tas'alu biharfain, cukup bagi kamu bertanya dua huruf. Syair itu. Artinya jangan banyak tanya, kasihan lagi sakit itu. Apalagi suruh minta store hafalan. Hafalan ilmu nahwu, ilmu sorof. So hafal belum hafal.
tagih utang lagi, lebih parah lagi. Orang lagi sakit tagih utang, tunggu dia sehat baru minta. Ya. Dan jangan bawa kabar-kabar yang buruk. Kabar-kabar buruk jangan, orang sakit. Nonton berita begini. Pokoknya hindari kabar-kabar buruk. Antum punya toko, saya lihat itu semenjak antum sakit 3 hari pelanggan sedikit yang masuk. Mungkin pengaruhnya antum terada jadi dia tambah sakit. Pemasukan berkurang. Jadi di sini dikatakan kalau datang di orang sakit semua berita motivasi, semua berita baik. Jangan dikabarkan berita yang tidak baik. Begitu juga jangan dikabarkan berita-berita yang membuat dia takut. Gitu. Dan ini kasusnya sama ketika bertamu di rumah orang. Kalau antum bertamu di rumah orang jangan bawa berita tidak baik. Semua berita menyenangkan. Antum punya masalah, buang ke belakang. Semuanya menyenangkan. Begini. Gitu. Itu dia punya adab. Ada di kitab Idah Asrar Ulumil Mukarrabin. Karena semua orang juga punya masalah. Sohibul Bait juga punya masalah, karena bawa kemari masalah. Yang kamu bertamu ke rumah orang itu juga punya banyak masalah. Lah, kamu datang bawa masalah. Kamu punya masalah, kamu tumpahkan ke dia juga. Begitu. Sehingga apa? Menyenangkan. Kita butuh apa? Waktu menyenangkan. Yang namanya dunia darul fitan wal mihan, kata Imam Haddad. Ya, dunia itu tempatnya fitnah, tempat masalah. Sejak Allah ciptakan dunia, dari awal diciptakan ada masalah. Coba lihat. Baru huni dunia sudah ada masalah. Anaknya Nabi Adam, Qabil Habil. Padahal baru tinggal itu. Bahkan masalah besar sampai puncaknya membunuh. Setelah itu masalah demi masalah ada. Ya karena di setting dunia ini tempat masalah. Karena Allah sudah ciptakan satu tempat yang tidak ada masalah. Surga. Al-Jannah. Sehingga kita berpikir kalau mau cari bahagia yang hakiki di sana. Di surga, bukan di sini. Di surga gak ada masalah. Yang ada semuanya kenikmatan, ya. Tajri min tahtil anhar khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul azim. Baik. Yani gaul aid alil alil kaifa anta syafaqallah. Lihat. Ucapan yang paling bagus untuk kita ucapkan kepada orang yang sakit yaitu kaifa anta, kabarnya bagaimana? Oh begini, oh insyaallah syafaqallah. Allah kasih sembuh insyaallah. Itu kan enak tuh. Ya. Ya, ala parah ini. Karena tersangka kena sakit ini. Pelanggan rajin olahraga dia apa? Hancur sudah. Hancur mentalnya, habis. Akhirnya tambah parah dia. Nah, orang-orang yang kayak begini jangan kunjungi orang sakit nih. Yang bicaranya gak bisa dikontrol nih. Ya. Bicara gak bisa dikontrol. Skut, diam, atau doakan. Ada sunnah doa yang dibacakan ketika menjenguk orang sakit. Ya, doa itu dibaca dalam hati, jangan dibaca secara jahar, karena artinya di situ kan kurang lebih segala puji bagi Allah yang menjadikan saya sehat. Jadi dia bersyukur dia sehat karena lihat ini ada yang sakit. Ini kalau jenguk orang Arab bahaya, yang tahu arti kan. Segala puji bagi Allah yang alhamdulillah jadikan saya sehat. Ya. Jadi dia mengucapkan syukur sehat karena dia lihat ada orang sakit. Nah, sunnahnya bacanya pelan doa itu. Ada doa yang Nabi ajarkan juga kalau bertamu, yang masih kaitan dengan tamu tadi. Mengunjungi orang sakit, ada doanya. Selesai bertamu, apalagi bertamu di rumah orang yang dia kasih jamuan makanan. Itu kita diajarkan oleh Rasul SAW. Jangan lupakan balas kebaikannya. Paling minimal dengan mendoakan. Tuh, Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum.
baca itu doa setelah keluar dari rumahnya. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada mereka pada apa-apa yang telah kau rizkikan pada mereka, dan ampunilah dosa mereka, dan berikanlah rahmat kepada mereka. Nabi kalau selesai pulang dari bertamu ke rumah orang yang kasih jamuan, makanan, minuman, sekalipun minuman, keluar dari rumah mereka, Nabi baca doa itu. Nabi doakan pada Sahibul Bait. Nah, ini ada termuat dalam kitab Al-Anwar Al-Muhammadiyah karya Al-Ghadi Syekh Yusuf An-Nabhani. Qala al-Hafiz Imam Ibn Abdul Bar rahimahullah ta'ala fi akhir kitab Al-Kafi fi fiqh sadatil Malikiyah. Wa man zara sahihan aw 'ada maridan falyajlis haitsu ya'muruhu fal mar'u a'lamu bi 'aurati manzilih. Al-Hafiz Al-Imam Ibn Abdul Bar mengatakan di dalam akhir kitabnya Al-Kafi, di akhir kitabnya Al-Kafi berjudul Fiqh Ulama-ulama Malikiyah. Siapa yang menjenguk orang yang sehat, siapa yang menziarahi orang yang sehat atau menjenguk orang sakit, awa'ada maridha, maka hendaklah dia duduk di mana orang tersebut memerintahkannya, karena seseorang itu lebih tahu aurat rumahnya. Jadi suruh duduk di sini, ya kita duduk di situ. Ya, dan ini sudah dijelaskan di pertemuan yang lalu-lalu ya. Wa iyadatul marid sunnatun muakkadah. Menjenguk orang sakit sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat dikukuhkan. Wa afdal iyada akhaffuha, dan paling afdalnya menjenguk orang sakit yang meringankannya, paling ringan dalam kunjungannya. Wala yutil al-a'id julus indal alil, orang yang menjenguk jangan memperpanjang waktu duduk di sisi orang sakit tersebut. Illa ayyakuna sadiqan ya'nasu bihi wa yasurruhu dzalika minhu. Nah, ini sama kasusnya seperti orang bertamu tadi. Kita sunnah bertamu waktu secukupnya. Kecuali Sahibul Bait senang kita lama. Tunggu dulu. Nah, biasa isyarat juga kopi keluar lagi. Nah? Satu gelas habis. Nah, kalau dong tambah berarti suruh cepat sudah. Tambah lagi, tambah bib, tambah. Oh, lama ini. Iya. Tambah. Itu kita harus pandai baca situasi. Oh, ini masih suruh di sini. Atau dikasih kopi gelas kecil sekali itu. Terus terada tambal itu mengusir tuh orang. Kalau kecil ditambah-tambah lagi kan biasa ada teko tuh. Nah, itu bisa lama tuh. Tapi tekonya terada. Kasih. Terus habis minum terada kata tambah lagi terada. Sudah diam sudah. Oh sudah itu. Antum pamit. Tapi kalau sudah teko keluar tambah lagi, itu lama. Atau biasa diucapkan dengan lisan ya. Kalau tadi kan isyarat dengan sikap. Dengan lisan misalnya dia bilang, tunggu dulu, jangan buru-buru. Jangan dulu buru-buru, jarang-jarang ke sini. Ada waktunya, menyenangkan. Nah, itu lama. Itu. Dan kasus ini sama seperti orang sakit. Ada orang sakit itu, dia senang orang ini lama. Mungkin dia punya sahabat dekat dan keluarga yang dia nyaman kan. Nah, itu sunnahnya, itu jangan pergi pulang. Kasih dia waktu, kasihan. Duduk di situ. Nah. Tapi selain daripada itu, sunnahnya segera pulang, mempersingkat waktu. Makanya di sini dikatakan apa? Illa an yakuna sadiqa ya'nasu bihi wa yasurruhu dzalika minhu, kecuali itu adalah teman dekatnya yang dia menyenangkan dengan adanya dia. Dia merasa senang dengan adanya teman dekatnya itu dan membuat dia bahagia. Itu silakan nama. Nah, akhiran adab ke-25. Wa yanbaghi lil 'aid marid ay yakuna naqiya thawbi thayyiba ra'iha thayyiba nadhafah. Selayaknya orang yang menjenguk orang sakit, pakaiannya bersih, bau wangi, pakai minyak wangi. Dan juga penampilannya ya, selain baju bersih, secara keseluruhan dia bersih ya, tiba nadhafah. Litansyariha nafsuh, agar jiwanya orang sakit itu menjadi lapang, menjadi senang. Wa tantaishu sihhatuh, dan kesehatannya segera untuk sembuh, atau tantaish apa maknanya?
segar gitu. Orang kalau wangi kan rasa segar, harum. Dia punya Imam Ibnu Qayyim mengatakan pengaruh juga ke kesehatan. Kalau dia selalu mencium bau wangi, gitu. Wala yahsun an yadkhula ilaihi bimalabis zinah wal afrah. Dan juga jangan tidak bagus ya, tidak baik kamu menjenguk orang sakit menggunakan pakaian-pakaian terlampau mewah, zina wal afrah. Jadi pakaian juga disesuaikan kan, pakaian menjenguk orang sakit dan pakaian ke acara kondangan, ya kan ada. Masa jenguk orang sakit pakai ya pakaian kondangan, ada semengken kalau perempuan pakai perhiasan yang mewah-mewah, bukan tempatnya itu. Afrah, jangan pakai yang perhiasan atau pakaian-pakaian yang simbol daripada kebahagiaan. Kama la yahsunu ayyakuna mutatayyiban bitibi syadidi raihah. Begitu juga tidak baik menggunakan minyak wangi yang baunya terlalu tajam. Faqad yuz'izu al-marid. Dan hal itu bisa mengganggu orang sakit. Ada minyak wangi kan yang baunya gak enak juga ada. Minyak wangi begitu jangan bawa masuk, jangan digunakan untuk jenguk orang sakit karena yuz'izu mengganggu al-marid. Begitu juga yang di masjid ya. Cari minyak wangi yang baik-baik lah ya. Minyak wangi itu kalau mahal juga tidak masuk israf. Ini karena sunnah Nabi Muhammad SAW ya. Ada yang standar wangi, tapi ada kan minyak wangi yang baunya aneh-aneh kan ada banyak tuh. Itu apalagi kalau acara-acara besar ada ulama-ulama pakai minyak wangi yang dan punya minyak tuh yang di tangan di sini sudah ada yang minyak mahal 2 juta. Tak hapus ini dengan 5.000. Yang 5.000 hapus dan pakai. Wah kata. Minyak angin. Wa yu'zihi li dha'fi tahammulhi wa wahni quwwati, dan itu mengganggu orang sakit dan yu'zihi menyakitinya karena sebab lemahnya dia dalam menahan diri dan lemah kekuatannya. Wa wahni quwwati wa yanbaghi lil 'aid an la yukhbira al marid aw yatahaddatsa indahum bima yagumuhan. Tadi saya katakan selayaknya orang yang berkunjung itu jangan mengabarkan kepada orang yang sakit atau bercerita di sisinya bima yagumuhu, hal-hal yang membuat dia tidak nyaman hatinya, sumpek. Min khabar tijaratin khusirat lahu fiha sababun aw sila, ya seperti dia mengabarkan tentang perdagangan yang lagi rugi. Apalagi tokonya orang sakit tuh. Antum sakit seberapa lama ini tokonya sunyi. Ya? Khawatir rugi nih, bangkrut. Atau menyebutkan ada orang yang meninggal. Kabar orang meninggal jangan dulu kasih kabar ke itu. Datang ke sana. Antum kenal, antum punya kawan siapa si fulan ya? Ya baru meninggal kemarin. Ini lagi rumah sakit. Dia lagi sakit ini. Jangan kasih kabar orang meninggal. Begitu juga jangan di handphone dikasih info kabar ada orang meninggal. Dia sementara sakit, semua berita harus baik. Nanti dia sudah sehat baru kasih tahu berita-berita tersebut. Ini dikatakan ya sahih ya. Zikri mayyitin. Atau dibaca zikru mayyitin ya. Au khabarin radiin limaridin, atau berita-berita yang buruk bagi orang sakit. Au nahwi dzalik, atau yang semisalnya itu. Ya, zikri mayyitin au khabarin radiin limaridin au nahwi dzalik. Mimma yukathirul marid au yuhdhinuhu au yu'thiru ya, au yu'thiru ala sihhati au syu'urihi. Atau berita-berita apapun yang membuat orang sakit itu menjadi sedih atau bisa memperlambat penyembuhan kesehatannya atau bisa mengganggu perasaannya, itu dihindari berita-berita itu. Wala yanbaghi lil 'aid an yastakhbira an maradil marid istikhbara mutaqassin fa inna dzalika taqassi min 'aid la yanfa al marid illa yakuna tabiban lahu ikhtisas bi maradihi. Nah, tidak selayaknya orang yang berkunjung ke orang yang menjenguk orang sakit, dia mengabarkan tentang berita penyakit orang sakit itu dengan mendiagnosa. So tahulah dia nih, antum punya penyakit ini nih,
penyakit begini parah, ada obatnya begini, ini lagi di rumah sakit, dia mau kasih ajar obat-obat yang lain, ya. Padahal dia bukan bidangnya, baru buku malawang lagi sama orang yang suster, yang perawat, yang dokter, ya. Kita aja kalau di depan itu ya itu bidangnya mereka, kita serahkan, mereka lebih paham. Jangan so tahu, ini ada obat yang bagus saya kasih, sehat kok obat ini, begitu. Tapi dia nambah itu informasi kepada orang sakit. Dia kasih informasi itu kepada orang sakit. Ya, mutakisun, ya, mutakisun. Istikhbara mutakisin. Berita-berita yang sifatnya mendiagnosa penyakit. Jadi jenguk saja deh, jangan bicara masalah penyakit dan masalah pengobatan dan sebagainya. Karena posisi dia sedang di rumah sakit. Yang kedua, tidak menghormati orang yang ahli di bidangnya. Ya, dokter di situ sudah mendalami ilmu itu. Mereka yang berhak mendiagnosa dan menyebutkan resep-resep obatnya. Fa inna dzalika taqassi min al-aid la yanfa'ul marid, karena mendiagnosa menentukan penyakit tersebut dari orang yang menjenguk orang sakit, hal itu tidak memberikan manfaat kepada orang sakit. Illa ayyakuna tabiban lahu ikhtisasun bimar, kecuali dokter yang memang spesialis di bidang tersebut. Jadi pemikirannya Syekh Abdul Fattah ini realistis sekali, ya. Itu realistis. Wala yang bagi ayat an yushir ala marid bidawain wala bigodain qad kana nafa'ahu huwa aw sami'a bi annahu nafi' fa inna dzalika rubbama hamala al marid bi jahli aw li shiddati ma bihi ay yasta'milahu fayadurra bihi wa yufsida ala tabib amalah wa rubbama kana dzalika sababan li halakil maridi. Kemudian yang berkunjung menjenguk orang sakit jangan mengusulkan kepada orang sakit meminum obat yang lain atau memberikan resep obat yang lain yang nanti obat tersebut kadang-kadang bisa bermanfaat bagi dia tapi orang lain tidak, atau mungkin dia mendengar kabar bahwa itu obat yang dia kasih usul itu punya manfaat lebih mujarab daripada obat-obat ini yang ada di rumah sakit misalnya. Maka hal itu bisa membawa kepada orang sakit. Fa inna dzalika rubbama, ya, dan sesungguhnya hal itu boleh jadi membawa atau mendorong orang sakit itu dengan sebab ketidaktahuannya dan ingin sekali untuk sembuh menggunakan obat dari saran orang yang berkunjung tadi. Sehingga apa? Bisa-bisa tercampur dengan obat yang lain menjadi membahayakan dirinya dan bisa juga merusak profesi seorang dokter, merusak profesi seorang dokter. Artinya dia tidak percaya dengan dokter, dia percaya sama orang ini kasih resep obat yang lain, kan bisa tersinggung. Saya suka kasih obat ini dia, ngapain ke rumah sakit? Ngapain karena datang ke dokter minta resep dan sebagainya. Nah, ini adab juga nih, luar biasa adab. Ya, Ustaz Farid pernah alami hukum malawang masalah kedokteran sama orang yang tidak pernah sekolah dokter, tidak pernah perawat, nggak ada pengalaman di situ. Diajarkan lagi begini. Wah, salah semuanya gitu. Ini kalau yang sakit ngambil pendapat ini meninggal dia. Keracunan obat. Dan hal itu bisa menyebabkan orang sakit itu bisa celaka, kata beliau. Ya, warubba makanan, dan kadang-kadang hal itu menjadi satu sebab lihalakil marid, yang menyebabkan orang sakit itu binasa. Misalnya yang ini kasih saran obat ini, yang berkunjung nih, nama juga orang sakit, pasti dia pengen cepat sembuh. Ini tulis resep ini bagus. Orang kedua datang lagi besok, obat yang lain lagi. Yang ketiga, akhirnya campur jadi racun, meninggal dia. Wala yang bagi lil aid an yu'arid at-tabib bi hadratil marid, dan tidak boleh orang yang menjenguk orang sakit berbantah-bantah dengan dokter yang waktu itu yang mengurus orang sakit tersebut. Dokter, ini salah nih obatnya dokter. Saya dulu sakit gak pakai obat ini, begini. Ini orang tahu diri tidak ya? Itu dokter, mereka sekolah, ya. Ada ilmu-ilmu yang otodidak boleh, tapi ada ilmu yang gak boleh otodidak, harus talaki,
harus belajar dan harus ada guru. Yang otodidak misalnya bengkel. Banyak orang gak sekolah di bidang permesinan, tapi dia karena rajin bongkar sana, bongkar sini, bisa dia. Dan itu kalau dibuka praktek, orang datang gak perlu tanya di sekolah di mana. Ada gak orang masuk bengkel? Ini bengkel ini. Dia pernah sekolah jurusan mesin lah. Ya. Orang bengkel kita langsung kasih masuk tuh motor, mobil di situ. Karena mereka kerja bisa otodidak dapat ilmu ini. Karena gak ada risiko kan. Misalnya kalau dia mau perbaiki satu benda, kulkas misalnya, ya, rusak dia perbaiki gak berhasil uji coba, gak ada masalah. Ini benda bisa beli lagi, bisa rusak juga gak ada masalah. Tapi kalau dokter uji coba dulu nih, manusia satu. Kalau gagal mungkin kemungkinan meninggal, kan? Atau gagal jantung, ya gak boleh. Eksperimen gak boleh di itu. Coba buka praktek tentang penyakit dalam atau apa. Tapi apa? Bukan sekolah. Saya belajar secara otodidak. Nggak ada yang masuk ke rumah sakit itu. Kalau bengkel nggak pakai begitu, karena ilmu ini tidak harus kita belajar secara formal. Tapi ilmu kedokteran, begitu juga ilmu agama, dia harus talaki. Harus bertemu guru dan harus belajar. Itu. Jadi ada ulama bagi ilmu-ilmu yang otodidak tanpa ada guru kita belajar bisa. Tapi ada ilmu-ilmu yang harus kita belajar lewat guru. Salah satunya kedokteran. Kedokteran juga kan begitu. Kalau hanya teori gak bisa. Makanya mereka selalu ada tuh praktek. Tuh ya sepertinya praktek. Praktek mereka. Mereka lebih tahu tuh ada. Bahkan kadang praktek. Ya mereka praktek, ada jenazahnya. Untuk cari tahu nih. Dan ada guru yang menerangkan. Mereka gak modal hanya hafal, baca, langsung buka praktek. Gak ada. Dokter harus talaki kepada guru. Dan terus-menerus begitu. Makanya di sini dikatakan, jangan berbantah-bantah dengan dokter yang pada waktu itu mengurus orang sakit. Ya, hadir di hadap orang sakit. Idza lam yakun min ahli ilm. Idza lam yakun min ahlil ilmi wal ikhtisas. Kalau memang yang berkunjung ini bukan ahli ilmu dan bukan orang yang pakar di bidang tersebut. Atau spesialis ya, ikhtisas. Kalau memang yang berkunjung juga dokter, nah itu biasa, nggak masalah. Itu dokter juga, tapi biasanya orang biasanya etika, tapi itu bayangkan ya. Biasanya kalau dokter punya ada yang ada dokter ini dia cuma itu bayangkan di undang-undang kedokteran saja begitu, nggak boleh. Kalau dia dokter sudah ada yang tangannya dia cuma dia sudah ada profesi sama-sama profesi. Itu namanya menghargai profesi. Iya, bayangkan tuh. Ini saya baru tahu nih etika itu. Jadi, etika dokter. Ada yang sudah misalnya dia dokter terkeluar dia datang cuma jenguk sih, terus ada misalnya dokter spesialis lain, ini cuma dia seakan-akan jadi orang biasa. Iya, itu adab luar biasa. Adab itu. Kalau kasih saran boleh, tambahan-tambahan. Tapi ke empat mata dengan dokter yang lain. Isinya masing-masing punya ini. Jadi nggak bisa ya? Saya mungkin tidak ini cuma lihat saja. Tapi yang dia tanya-tanya saja. Ajib. Adab. Spesialis. Iya. Apa dia punya mesin dia yang menghargai orang punya profesi. Sama-sama spesialis. Ada keahliannya. Taib, bagus tuh begitu. Fa yaqau lil marid asyaqqu fima wasafu tabib. Kalau terlalu banyak orang yang menjenguk bilang, oh ini begini obatnya yang betul, begini. Akhirnya apa? Orang yang sakit itu jadi ragu dengan dokter. Ini dokter kasih resepnya begini, kok jadi begini kan? Gitu. Itu sudah tidak baik. Sudah melanggar adab. Ternyata adab di dalam agama Islam juga adab dalam masalah kedokteran. Ada kode etis sesama dokter dan sebagainya. Itu. Ya, wallahu alam. Assalamualaikum.